metode Ibnu Athaillah wali pendahulunya menyebut tafakur secara tobat diantaranya tafakur. Tajul Arus ini menjadi media, saged dados media tafakur kita kula panjenengan sedaya. Wassalamu Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Sawuse hal min mustarin lisil atina. Kemarin tentang Ibnu Athaillah itu apa ada yang mau beli dagangan saya? Dagangan itu maksudnya ini memang kitab ini adalah aforisma. Aforisma itu quote kalau sekarang, cuitan-cuitan hikmah dari beliau Ibnu Athaillah Sakandari. Nah, biasanya dunia arifin, dunia para wali itu kan ya sulit. Wong yang dunia kita saja menyampaikan pesan, transfer pesan, informasi itu saja kadang ya seringkali miskomunikasi, mispersepsi, salah tangkap, apa malih dunia arifin, dunia perwalian. Nah makanya Syekh Ibnu Athaillah Sakandari ini disebut saking soreh pertelone menerjemahkan kahanan-kahanan, hal, makom tentang atau terkait apapun tentang dunia arifin, dunia taqarrub ilallah, akhirnya beliau disebut turjumanul arifin. Beliau lah diantaranya adanya guru-guru beliau itu diketahui oleh banyak orang terkenal, termasuk Imam Abdul Hasan Asy'ari, Imam Abu Abbas Al-Qursi niku gurunipun Imam Ibnu Athaillah. Terus kemudian sampai saking Imam Syadili begitu masyhur, akhirnya ngertos gurunipun diantaranya Syekh Abdus Salam Al-Masisi. Ini jelentreh. Kalau memang misalnya pulau dalam menjelaskan kita ngaji bareng kok kurang jelentreh, berarti pulau nih saya yang atau kita semua ini yang memang belum ya yang trouble karena beliau sudah turjuman al-arifin, bahasa ibaratnya bahasanya kalau di Indonesia yang terkenal biasanya dunia itu ada majlub, dia itu jazab itu saja. Nah, cuitan-cuitan itu jadilah kitab termasuk Tajul Arus. Makanya penjudulannya benten. Hal mustarin lisil atina. Apa ada yang mau beli dagangan saya, dagangan beliau ini ya ngajak marang jalane Allah. Makanya terakhir kemarin kita baca afdhalu ma yatlubu al-'abdu minallah ayyakuna mustaqiman. Sebaik-baiknya, paling utamanya permintaan hamba. Kita sebagai hamba ini yang utama kita minta kepada Allah itu dijadikan kita sebagai tiang istiqomah, mustaqiman ma'ahu, istiqomah langgeng lumintu bareng ma'ahu sareng Allah. Makanya jatuh dikutip kemudian di belakang itu istiqomah itu memikir ihdinas syiratal mustaqim. Nah, kalau kita sholat, orang Islam ini sholat terus mau ada Fatihah, jalur petunjuk, seolah-olah logika yang berkata begitu seolah-olah mau lurus-lurus. Ya karena inilah kita ini ya tobat, dosa tobat. Makanya nggak usah direncanakan besok saya mau dosa apa, terus kemudian tobat, nggak usah direncanakan saja kita wis sukses. Kalau apa maksiat itu jelas akeh sukses sih. Makanya ihdinas syiratal mustaqim. Nah, jalannya mustaqim, jalannya siapa? Syiratal ladzina an'amta 'alaihim. Terus kita harus memang meniru jalan-jalan beliau, mereka pendahulu kita. Syiratal ladzina an'amta, yang diberi rezeki Allah, nikmat Allah, dijadikan yang soleh. Bahasanya gitu, kita ini manut sadermo, manut yang pandum. Nah, tapi perlu ikhtiar. Nah, ikhtiar yang baik ini bagaimana yang ngaji ini? Sallallahu Muhammad. Selanjutnya jazaa'ul wuddi lillah.
dijuduli Jazaul Wuddi Lillah. Ya tanus kosanese mboten wonten. Langsung ndak ada judul. Jazaul Wuddi ai hada jazaul wuddi utawi iki bab jelasake jazaul wuddi balesane napa wuddi itu mawaddah cinta lillahi marang Allah. Jadi ini judulnya kira-kira apa sih? Balasannya, hadiahnya, responnya, cashbacknya apa? Kalau kita cinta kita ini kita arahkan kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Man badala lillahi sorfal wuddi saqahullahu sorfal karom. Itu wud pertama. Man utawi sapane wong badala iku lamun nyerahake nyerahno sapa man lillahi marang Allah nyerahno napa sorfal wuddi ing seserahan utawa sirfal wuddi. Sirfal sot apa? Sot. Ya. Oke, sirfal wuddi jadi sorf itu artinya nanti banyak digunakan di belakang. Insyiraf, sorf itu bisa menggo, bisa menyerahkan, spend, bisa seserahan. Maksudnya sama. Kalau simaknya tadi bisa sirfal wuddi niku nopo seserahan atau biasa dimaknani murninya cinta. Barang siapa menyerahkan kepada Allah kemurnian cinta, maksudnya, maka sako mongko sako itu iso nyiram, nek babani iso ngombe, iso memberi minum. Sako mongko nyirami atau memberi minum, minumi, ngombeni. Hu ing man badala lillahi sorfal wuddi Allahu sapa Allah memberi ngesokne nek basa aluse apa disiram sirfal karom atau sorfal karomi ing murnine sifat karomi Allah. Napa karom muli lumo napa Kemuliaan. karom itu bisa diartekno karom banget niku mbayai di karom niku lomo bahasa Indonesianya kok dermawan itu. Kalau ini maksudnya karom ini dermawannya Allah. Jadi barang siapa yang menyerahkan cinta yang murni kepada Allah karena Allah, maka Allah akan jawab membalas dia atau mereka dengan kemurnian pemberian Allah. Adalah Muhammad. Nah, ini nang niat. Misal saliki utawi sepadane utawa sifat perumpamaane salik. Salik niki kula nate nyampaikan as-salik niku napa? Terminologi napa kata khusus yang khas di dunia tasawuf. Misal saliki utawi perumpamaane tiang ingkang ngambah dalane Allah. Salik itu aslinya melaku, berjalan. Pematang. Biasanya kalau di lugot, secara lugot, salik itu salakaya sebuku itu maslak. Maslak itu tempat melakuni salik. Itu biasanya kalau bahasa kula pematang, lompongan, dalam sempit itu. Itu biasanya salik. Karena tasawuf itu identik dengan sepi, identik dengan menyendiri. Meskipun dalam keramaian misalnya, pokoknya intinya maslak, pathway. Perumpamaannya seorang salik, murid dalam bidang tasawuf, wong sing lelaku kalau bahasa Jawa ini. Iku kaman kaya wong yahfiru. Kafiru yahfiru. Saya yahfiru. Yahfiru kan ngeduk, menggali. Khufrah, menggali. Ini ngeduk kuburan ini pakai yahfiru. Itu seperti orang yang menggali
yahfiru menggali alama yang ngatasi goleki sumber riba qalilan kelawan sithik hatta yajida sehingga nemu sapa asale nemu at-taqaba ing apa bolongan. At-taqab ini bisa keteluk bolongan. Maksudnya bolongan ini sumber, lubang sumber. Subah. At-taqaba nomor itu subah. Nggih, subah. Ya, at-taqaba ing bolongan sumber. Jadi perumpamaannya orang yang lelaku di dalam sufi atau jalan Allah salik ini seperti orang yang sedang menggali untuk mencari air sumber ya dengan cara sedikit demi sedikit sehingga sampai nemu sumber at-tuqba atau at-taqaba menemukan sumber air. Nah, artinya apa, lubang. Kemudian selanjutnya fa-naba yanbu. Kemudian nyumber, jadilah nyumber atau keluar itu, air keluar. Muncrat si iso mancur iso lahu maring man alma'u apa banyu. Ba'da tolabi keberhasilan itu ba'da tolabi sause ing dalam sause mencari atau berusaha. Jadi seorang salik diumpamakan oleh Ibnu Athaillah seperti orang yang sedang berusaha mencari, menggali sumber air sehingga dia menemukan, sukses menemukan lubang air, sumber air, sumber mata air. Dan kemudian dari sumber mata air itu keluarlah, mengalirlah baginya air, dapat air akhirnya setelah berusaha. Itu seorang salik. Oke, diikuti saja Ibnu Athaillah ingin menjelaskan jazaul mudbirillah. Nah, anjurannya para kiai, anjurannya guru-guru kita itu kita diharapkan jadi suluk, jadi salik. Tetapi selanjutnya Ibnu Athaillah melanjutkan ini. Wa mithalul majdubi lan utawi permisalan atau perumpamaan majdub yang ingkang majdub ini khas juga dalam dunia tasawuf, artinya jadaban itu menarik, majdub berarti ditarik. Utawi perumpamaan tiang majdub tiang ingkang ketarik adine utawa jiwane marang pengaturan Allah. Nah, itu dalam at-tanwir fil isqati takbir. Nah, sampean kan misalnya maca ketarik tok kan. Nah, biasanya majudut itu benten kali gendeng. Nek gendeng pun enggak ditarik hilang itu sih. Kontrol dirinya hilang. Kalau majudut enggak ditarik. Ini wonten sesadar. Rasulullah itu majudut. Contoh majudutnya ketika Rasulullah dawuh khub biba alayya, kula disenengno. Saya ini disenengno, dijadikan seneng marang sesuatu. Itu Rasulullah. Itu dimaju tuh. Sampai gurung ditarik kan wis gendeng kan. Awak dhewe iki gurung ditarik, gurung ngopo-opo wis gendeng. Nah, itu maju tuh untuk nambah kosakata kita. Wa misalul majudu biulan utawi perumpamane majudu wong majudu kaman iku kaya wong aroda kang ngarepaken kang kepengin menghendaki alma sapa man alma ing banyu. Tetapi fa'am torot mongko kemudian mator mudani utawa memberi air, menurunkan hujan, ngucurno lahu marang man apa sahabatun apa mendung. Kalau salik tadi nopo dia pengen air ngeduk siti wis aku ngaji ikhlas, wis aku tak memperbuat kebaikan, aku tak rotiban, aku tak moco wirid ini wirid itu sedikit sampai mencari sumber, sampai sumber itu keluar sehingga orang salik ini bisa minum atau mandi atau apapun memanfaatkan air itu. Nah, berbeda dengan majdub. Tiang majdub itu ditarik. Napa? Ketika
seorang majnun ini pengen menghendaki air, ternyata ada mendung turun, nah dia dapat air tersedia. Ini kalau di bab terdahulu ada namanya nopo. Kita dianjurkan untuk menjadi mahbub, bukan habib, bukan muhib bahasanya. Jadilah kau yang diinginkan, bukan yang menginginkan. Meskipun wonten lagu nikmatnya mencintai, meskipun ditolak. Tapi dawuh Ibnu Athaillah dalam konteks hidup ini, bejolah kita yang dikehendaki. Padahal sekolah, misalnya jenengan misalnya, pas sekolah, kuliah, ngaji, aslinya yang dua belegak, tapi dikehendaki. Tidak dimantu kiai, tidak belegak. Justru sing wajin bul Allah alam ternyata tidak terkehendaki. Sama-sama saingnya, tetapi ini Ibnu ingin menyampaikan ada muhib, ada mahbub, ada salik, ada majlub. Itu pertama. Ada yang pengen jadi majlub? Tertarik dikehendaki oleh Allah, enak itu. Tapi ya semua makom itu kalau sampai nggak makome, yo udar saat tali ini kata udar. Ya Rasulullah Muhammad. Kemudian Pak Akoda mongko kemudian ngalap mengambil sopo majlub minha sangking sahabah ma ing sesuatu yang taju kang butuh sopo majlub ilahi maring ma min ghairi ta'abin saking tanpa kesusahan. Makanya orang dua yang terkenal itu apa? Minta rezeki yang diberi ta'ab. Ta'ab itu enak pokoknya. Hati itu egois. Dua ini gini, dewa kalau berdahan, wonten doi, dongo yang minta ya Allah, diberi takbin wala masyakotin. Enak pokoknya. Karena itu dari bos tanpa usaha. Tapi ingatan ini diajari, karena doa-doa itu para imam mengajari kita, kan nggak mungkin itu nggak prosedural. Berarti doa yang begitu bukan egois, tapi memang prosedur. Kalau saya mikir, ngono kabeh gak kangelan terus sapa sing dadi tukang, sapa sing dadi. Nah, insyaallah taat itu tidak sama dengan nganggur, nggih. Digori takbin wala masyakotin itu tidak sama dengan nganggur. Misalnya Muhammad. Nah itu antaran pertama untuk menjelaskan jazaul wuddi lillah. Hadiahe balasane nek kita cinta kepada Allah. Idza qaita ing dalem nalikane ngekei ngawehi memberi sapa sira nafsaka ing awak dhewe sira kullama tastahi ing saben-saben sesuatu ulama tastahi kang seneng kepengin sapa sira watat lubulan nupre untuk berusaha sapa sira berusaha engma kulama gitu engma mausule minasyahwati bayane saking syahwat isine ma kum kamangka ana sapa sira kaman iku kaya wong fi baiti kang iku ing dalem omahe man wong hayyatun utawi ular yusamminu kang menjadikan gemuk. Samin itu gemuk, jadi yusamminu niku nglemokake napa menggemukkan, menyebabkan gemuk apa yusamminu kang nglemokake yusamminu kang nglemokake sapa man ha ing hayyah kula yaumen ing dalam saben dina
hatta taktula sampai sehingga mateni mateni apa hayya apa ula mau hu ing man. Ibnu Athaillah lompat-lompat menjelaskan ini lompat yang namanya aforisma. Itu loncat itu. Moro-moro kados kita maju tuh ngoten niku. Moro-moro disirati kopi, mari ngaji, sembuh loncat. Lah. Tetapi ada sesuatu yang memang harus mau diantar oleh Ibnu Athaillah. Makanya judul-judul ini membantu kita Jazaul Wuddi. Bila tanpa ada judul ini ya pokoknya maksudnya Ibnu Athaillah ini kita menggapai tanpa guru, tanpa penjudulan, tanpa ulama-ulama dahulu, murid-murid beliau ya sulit kita. Coba kita pahami. Jadi dawuh Ibnu Athaillah selanjutnya setelah menjelaskan as-salik wal majdhub, kemudian Ibnu Athaillah ngendika kepada kita, menyampaikan kepada kita, mengantarkan bayangan kepada kita, idza ataita, ketika kita ini pengen memberi sesuatu kepada nafsu diri kita, nafsu kita, dan terhadap apa-apa saja yang kita senangi, dan kemudian kita berusaha mencari sesuatu yang kita senangi tadi itu, dan sesuatu itu diantaranya syahwat, maksudnya bagian dari syahwat yang ishtaha, mustaha. Maka kita ini diibaratkan seperti orang yang punya rumah dan di dalam rumah itu ada ular. Dan saben hari kita yang punya rumah ini memberi makan ular itu, kemudian yang berujung pada ular itu memangsa kita atau membunuh kita sendiri. Itu ibaratnya ketika kita rutin memberi ngopeni nafsu kita sendiri. Nah, sekarang walau ja'ala lamun dadekake Allah sapa Allah fika ing dalem sira, dadekno ar-ruha ing roh min ghairi nafsin, tanpa disertai nafsu. Nah sekarang dibayangkan, andaikan Allah itu menciptakan ruh dalam diri kita tanpa dibarengi disertai nafsu, maka la ta'ta mongko yakti sungguh iso taat sapa sira, wa ma asaital swali lan ora iso maksiat sapa sira. Jadi pengen mengumpamakan nafsu itu kudu diperangi apa dikonconi, ngoten nang kira-kira. Kalau dikasih terus sesuatu yang menyenangkan nafsu itu, ya kita diibaratkan ngopeni ula kemudian membunuh diri kita sendiri. Nah, sedangkan Allah, andaikan Allah menciptakan dalam tubuh kita sebagai manusia hamba ini hanya menciptakan ruh tanpa disertai nafsu, otomatis maka kita akan gak usah pengajian, gak usah pondok pesantren, itu mesti taat. Kemudian gak bisa maksiat sudah, otomatis. Walau ja'ala lamun dadekake sapa Allah fika ing dalam sira wali an nafsa ing nafsu min ghairi ruhin, saking tanpa ruh, la asaita mongko yakti utawa napa sungguh maksiat sira sapa sira, wa ma talan ora iso taat sapa sira. Soalnya jadi sebenarnya simpel, kalau Gusti Allah pengen ya semua yang diciptakan ini taat menyembah beliau, ya wis mau ciptakno ruh tok kadek nafsu, dampaknya wakeh. So gak ono film, gak ono sinetron, kan gak ada percintaan ya kok. Gak ada narasi dunia yang kelihatan indah, ini gak ada. Itu kita dibawa bayangan ke situ. Ya, Muhammad Muhammad. Wa ma ta'ta. Validalika mongko korona mengkono lau ja'ala pengandain lau ja'ala Allahu fika ar-ruh min ghairi nafsin ila akhirih. Ja'ala mongko dadekake sapa Allah menciptakan fika ing dalam sira al-qalba ing ati, war ruha lan ruh, wan nafsa lan nafsu, wal hawa lan hawa.
Kawan biasa dimaknai nopo hawa sak paket nih kepinginan nafsu. Nah, menjadikan hati, ruh, wan nafsu wal hawa kan nahlati kaya dene diibaratkan nopo nakhlah. Ini sering disebut sebelum-sebelumnya ini. Seperti tawon madu. Ja'ala kang dadekake sapa Allah fiya ing dalem nahlah. Ndadekno di dalam diri tubuh nahlah tawon atau lebah madu dan menciptakan al-las'ata atau lis'ata sama. Entuk, menapa entuk itu bahasa Indonesianya? Nyengat. Sengatan ya. Entuk lah, empuh bahasa Indonesia. Kalau sengatan kan sengatan aktivitasnya. Barangnya yo sing putih itu. Terus kemudian wal asalalan madu. Ini diumpamakan bahwa Allah itu menciptakan kita itu layaknya akhirnya diciptakan roh yo, hati yo, nafsu yo, hawa. Nah, semua itu dirangkai sebagaimana Allah menciptakan tawon, lebah madu. Yang di dalam lebah sendiri itu ada minimal 2. Kenapa? Sengatan tadi untuk sama madu. Kalau di zaman modern hari ini malah banyak. Kenapa itu? Yang dijual dari tawon itu apa? Madu. Sarangnya ada lagi? Enggak, yang terkenal itu kemarin Botok. Enggak, ada 2 lagi yang buat pengobatan itu loh. Propolis. Terus kemudian yang satunya apa lagi satunya? Ada satu lupa kemarin ada yang titip itu. Ada propolis, ada ya Allah lupa saya. Ya sama, ini manfaatnya ada. Saya hitung madu itu yang dijual lebah itu yang dijual madu, propolis, satunya ini. Itu yang sekarang lagi mahal, maksudnya banyak yang nyari. Nah, itu perumpamaan diri kita. Falidhalika mongko krana mengkono ja'ala fiha ay fi nahlah al-lis'ah wal asal tatalawwanu. Mongko dadi laun itu warna iso macam-macam. Tatalawwanu mongko dadi molah maleh utawa berubah-ubah macam-macamnya. Variasi, jadilah kita bervariasi. Gak madu tok, gak ngentuk tok. Jadi kalau kita dominan nafsu hawanya berarti kita dominan ngentuk ya. Tapi kalau dominan hatinya dan nuruti syariatnya itu dominan, jadilah seperti madu. Fal asalu mongko utawi madu bibirrihi iku kelawan lantaran keapiane kebaikane Allah. Wallas'u atau wallis'u tawalan utawi entuk sengatan bikohri iku kelawan sifat kohare, sifat maksone Allah. Sedaya yukohri. Sing pertama nek melihat atofnya sing pas bi. Karena pertama fal asalu bibirrihi wallas'u bi kohri. Kalau melihat susunan atof sami apa jar maksud. Gua cemli ya, Bro. Napa? Ya, Bro. Oh, fal asalu Ya, Bro. ya ba Nggih. ro ha barro yubirru. Nek apa namanya? Kayaknya kalau kula nggih, kalau kula lebih ke jar majrur. Karena membagusi Allah jumlah fi'liyah itu tidak lazim. Fi'il pakai barro itu enggak lazim. Kalau koharo masih lazim, ada fi'il yang pakai
dari apa kohrun itu masih dari masdar kohr itu masih lazim. Jadi fal asalu bi birrihi wal las'u bi kohrihi. Jadi sama kalau kita misalnya hidup kita ndonga kok gak manjur-manjur, usaha gak sukses-sukses versi kita ya, versi kita, maka jangan didefinisikan dengan definisi kita sendiri, tetapi dibalikkan. Yaitu Allah ingin memunculkan berkomunikasi pada diri kita lewat sifat kohri. Tapi kalau manjur, waduh, mari motor rotut ini dijazai guru. Ya saya mawon, tetapi secara tauhid niku kita kedah memaknai bahwa itu kemanjuran itu, kesuksesan itu yang dilimpahkan, yang diberikan pada Allah pada kita itu sebab Allah ingin memunculkan diri dan beliau dalam hal bibirri oleh matu. Aslinya pada tawon bah matu bah entuk itu tetap tawon, tetap lebah. Faroda mongko ngarepake ngersakake Allah sapa Allah ayu kasira ing yen to mecah sapa Allah da'awan nafsi ing pengajak-ajake nafsu biwujudil qalbi kelawan anane ati wa da'awal qalbi ayu kasira da'awal qalbi lan mecah pengajake ati biwujudin nafsi kelawan anane nafsu. Nah, secara atomik, secara fungsional Allah nggak langsung kun gitu, tetapi menarasikan lewat nopo? Ya kon tak kei ati, kon tak kei nafsu. Nah, kalau Allah yuridullah bi kulli syai'in itu dengan cara apa? Ya gampang, itu sudah beroperasi kun fayakun sudah. Meskipun dalam prosesnya kalau itu terjadi oleh entupe, ya aja ngomong ngene, ya wah harus nyolong, aku ini naudzubillah ini ono nyolong. Terus mari ngono kabeh pangeran boten bareng karena proses itu dikeinya yati iki nafsu hawa. Nah, tetapi dalam secara hakikat ya Allah. Karena dawuh dalam ahli hikam, kita ini mahalun lidhur fi'lillah. Kita ini sebagai hamba ini mahal, tempat menunjuk apa? Manifestasinya utawa perwujudannya Allah. Makanya dalam yang kemarin kita disebutkan, kita ini Allah itu pengen menunjukkan sifat-sifat beliau kepada kita. Nah, doa kita kan kakarepaning nafsu kita muga-muga oleh mati terus gitu kan. Saking jarang kita ini membaca doa. Kemarin saya baca kitab Asmaul Husna ini, diantaranya kalau kita dijelaskan Imam Al-Zarruq ini, setiap kita itu punya sesuatu yang menempel dalam terkait Asmaul Husna. Misalnya kulo remen ini ya Fattahu ya Alim ya Fattahu ya Alim itu. Nah, kalau kita pengen rezeki biasanya kan dienakno itu biasanya nopo ya Rozak ya Fattahu ya Rozak, jarang kan ya Qahar. Nah, biasanya tapi apakah butuh ya Qahar? Ya butuh, Allah niku nggih menjawab segala. Nah, biasanya ya Qahar itu nopo muwangkel ono musuh, ya Qahar ya Jabbar. Itu Hizib Nasor itu kan ada asma-asma itu. Nah, itu yang ya semua Allah, sedaya Allah. Makanya salah satu wirid kula saking guru-guru kula nggih sedaya panjenengan ya Allah. Sedaya panjenengan ya Allah. Ampun niku wis ngaten ngamo ya Allah, sedaya panjenengan ya Allah. Ana wong muwang kalau ana wong gak tepak ngono sedaya panjenengan ya Allah. Insyaallah alhamdulillah manjur niku. Allah ngersakake kita baik atau buruk. Yang sukses itu ajakan baik atau buruk, nafsu atau hati.
Allah memecah ajakan, mengcancel ajakan syahwat nafsu dengan cara apa? Nitipno hati. Sebaliknya Allah pengen gagalkan atau kunnya Allah itu kon itu gak ditersano Gusti Allah dengan memunculkan adanya nafsu. Nah. Jadi itu jazaul wuddi lillah. Kira-kira yang kita tangkap apa? Apa balasan cinta ketika kita cinta kepada Allah? Cinta kita diaturkan pada Allah. Pointernya nek kula nggih al-majdu, kita dikehendaki. Nek dikehendaki wis lah. Apa ya? Nah, intinya apa berarti? Respon atau jawaban nopo balasan hadiah orang yang mencintai Allah, nggih manut nang Allah, bikamalatil ubudiyah nggih niku napa dikersakno. Wis dikersakno. Butuh banyu ya mau, gak usah ngeduk moro-moro. Muncrat iki. Ya mugi-mugi nambah napa pripun? Anut. Ya kula tambahi rada cepet ya. Salam Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bab baru hakikatul ubudiyah. Utawi iki ku ai hadi hakikatul ubudiyah, hakikat penghambaan. Ya Abdullah, ya Abdullahi, wahai hambane Allah, talaba nupre mengharap Allah sapa Allah min antakuna saking yen to ana sapa sira lahu kedue sira lahu kedue Allah abdan iku kawula. Wahai hamba Allah, dawuh Nabiullah kita diingatkan bahwa yang diharapkan Allah mengharap dari kamu itu apa? Kamu satu sebagai hamba. Makanya kalau wau ngawas mantan maghrib ngawas nopo niku. Nah soal ibadah itu yang keren itu ketika di Muqaddimah Imam Syekh Nawawi Al-Bandani nyebut bikamalatil ubudiyah. Spesialnya Kanjeng Nabi Muhammad itu sebab bikamalatil ubudiyah. Perfectnya, kesempurnaannya penghambaan Kanjeng Nabi. Jadi mengantar dari situ. Jadi saya sempat sampaikan bahwa Rasulullah itu dia manusia biasa. Kita yang nggak biasa. Jadi dia mau ya santai, gigi santai. Jadi biasa. Nah, pendekatan ini jarang. Yang di laziman hari ini Rasulullah adalah wow Superman yang dianggapkan sebagaimana Superman bayangan film-film itu. Wah super begitu. Ternyata Rasulullah itu pamablagul ilmi fihi annahu basyarun wa annahu khairu khalqillahi kullihim di Burda. Akhirnya bait ini menjadi kunci diulang-ulanglah sama Imam Busiri. Maula ya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Muji Rasulullah, mentor ya Allah, ya anta syamsun, anta badrun, semua dipuji. Ja'al li ta'watil asjaru sajidatan. Ternyata ya Allah, notok. Ternyata fama belagul. Notoknya fama belagul ilmi. Ngerteni, ngawerwi fihi annahu basyarun. Ternyata Rasulullah manusia, basyar. Meskipun lah kal basyar. Nah ini kembali lagi. Yang diharapkan wahai hamba Allah dari Nabiullah, diharapkan Allah kepadamu itu apa? Kamu sebagai hamba titik. Tetapi apa fa'abaita mongko emoh menolak sapa sira? Antakuna ing yen to ana dadi sapa sira illa dan dadi iku angin napa? Lawan suwalike. Maksudnya suwalike abdan. Titik aslinya. Gusti Allah aslinya nggak punya cita-cita. Kita diperintah jadi apa? Nggak pengen jadilah dosen, jadilah karyawan, jadilah pembuatan. Tapi jadilah apa? Hamba. Evaluasi kembali pada Allah ini hamba.
Tapi kita tidak mau, justru memilih sebaliknya. Allahumma shalli ala Muhammad. Iqbaluka utawi madhepe sira menghadapmu Allah ing atase Allah iku ifraduka iku oleh mufrad oleh ijen menuwijiake menyendiri sira ya lahu marang Allah bil ibadati kelawan ibadah. Kalau yang dikersakno Allah atau kepada kita ini adalah kita sebagai hamba, cita-citanya Allah itu maksudnya cita-cita maksudnya Allah itu ngersakno pengen sampean dadi apa? Dadi hamba. Maka kalau ayo madhep nang pangeran. Kan wonten-wonten nggih. Ayo sowan. Maka sowanmu pada Allah adalah usahamu memurnikan diri untuk ibadah. Nek cara arek wedok ngono, Mas, aku biasanya nanti sendiri bojo mesti punya semacam kontrak atau janji sama istri. Meskipun saya podo lali nih, gitu, podo lali. Makanya sekarang ngetren kontrak sebelum nikah. Ada kontrak berdua toh, meskipun pakai lali. Nah, contoh misalnya, ya sampean ben nikah mbak aku, gak usah rokok ya, tak jawab. Lali. Ya kayak gitu-gitu. Nah, kalau saya terus terang sama istri saya gini dulu. Karena saya sering baca begini-begini akhirnya gini. Kira-kira sampai mana bahagia itu apa? Gitu. Awal. Mana bahagia sementing wis mangan wong loro biasa ini wis neko-neko. Dan itu ketika ini komitmen itu saya ulangi. Gak butuh rumah gede, gak butuh ini gede itu kita ini. Berarti simpel kan? Oke. Kalau punya anak untuk anak-anak kita oke sih. Itu semacam kontrak. Nah, sama kayak kontrak Allah kepada kamu itu udah gambar. Maka cara sowan balik ketika sowan menghadap mengevaluasi diri kita, iki aku piye, itu sesuai kontrak awal. Ketika aku sama istri itu